Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinaneh wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'zima li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Alhamdulillah, Allah Jalla fi'ula masih memberikan taufik kepada kita untuk bisa hadir di dalam majelis ilmu, yaitu majelis At-Tauhid. Saya mohon maaf kalau eh, apa kalau performa saya kurang bagus hari ini, ya. Alhamdulillah, saya sedikit sakit ya. Qadarullah, qadarullah di Jakarta cuacanya cukup ekstrim ya. Siangnya panas banget, sorenya hujannya nggak main-main gitu. Sehingga uh, drop lah kita. Oke. Hmm. Lobster. Oke, sebentar. Oke, kita masuk kepada definisi ibadah. Ada yang mau jadi volunteer? Ibadah bukan sudah kemarin Ustaz? Oh, udah, ibadah udah ya? Nah, Oh Ustaz. iya. Eh, oh ini yang belum ya? Anwar ibadah ya? Nah, Ustaz. Silakan Pak Budi. Baik. Bismillah. Ma anwa'ul ibadah. Apa macam-macam ibadah? Anwa'ul ibadati katsirah. Macam-macam ibadah itu banyak. Minha di antaranya as-shalah, salat, was-siyamu, berpuasa, was-zakatu, zakat, wal haju, wasidqu wal amanatu wa birrul walidain wasirtul aurat ad-du'a'u wa zikru wa qiraatul Qur'an wa dabhu wa talabul ilmi syar'i wa ghairuha. Yakfi. Nah, saya mau ngasih sedikit catatan ya. Kebanyakan kita atau umumnya kaum muslimin mengira ibadah itu hanya ibadah fisik ya, kayak sholat, puasa, zakat, ya haji. Tapi tidak menyangka kalau ternyata menutup aurat juga ibadah. Kalau ternyata doa juga ibadah. Ya, gak nyangka. Ya, sebagai orang mengira doa doa aja, bukan ibadah. Padahal doa itu ibadah. Bahkan ada satu ibadah yang tidak memerlukan energi besar, tapi ibadahnya para rasul.
Yang kalau ditimpa kayak kita seringkali gagal, nggak bisa ngelakuin ibadah itu. Nah, nggak ibadah apa? Ibadahnya nggak butuh usaha yang kayak gimana-gimana, nggak butuh biaya. Tapi ini ibadah para nabi sama para rasul dari setiap zaman. Yang kalau kita melakukan ibadah ini, seringkali kita gagal. Ibadah apakah itu? Menyampaikan kebenaran, Ustaz. Enggak. Kalau menyampaikan kebenaran itu butuh effort besar. Ini gak ada effort, effort less. Tapi kalau kita di kalau kita ngelakuin ibadah ini seringkali gagal gitu. Zikir Makanya ada Ustaz. satu nabi dikisahkan dalam Al-Quran gagal dalam ibadahnya. Akhirnya dia tobat, ngulang lagi. Ibadah apakah itu? Sabar Ustaz. Apa? Sabar. Betul banget, Masya Allah, barakallahu fikum. Sabar itu teman-teman, itu ibadah para rasul, para nabi. Ya, sabar itu ibadah para rasul, para nabi. Jadi kalau kita nih, teman-teman, lagi ditimpa ujian, musibah, ya, maka hiburlah jiwa kita. Hibur. Kenapa? Kita sedang melakukan ibadah sabar, yang mana ini adalah ibadah para nabi, para rasul. Ya, ya. Gak semua orang bisa sabar. Gak semua orang bisa sabar. Ya, maka sabar pun juga ibadah. Ya, sabar juga ibadah. Tawakal, tawakal juga ibadah. Makanya, eh, mengapa memakai jimat dengan meyakini jimat ini bisa memberi manfaat adalah kesyirikan? Karena dia memalingkan tawakal yang itu adalah hak Allah Jalla fi'ala dipalingkan kepada selain Allah. Ya'udzubillah. Nah, maka tawakal juga ibadah. Termasuk adzibhu, ya, menyembelih. Itu juga ibadah. Makanya dalam banyak praktek sihir atau jimat, pasti ada ibadah, ya, sembelihan. Termasuk juga ketika ngasih sajen, ya, ke laut, ke gunung. Itu pasti ada ritual penyembelihan. Ya. Dan kita sudah pernah bahas sebelumnya, inti dari ibadah adzibhu itu bukan masalah hewannya sapi atau hewannya kambing. Enggak, bukan itu. Tapi yang menjadi fokus adalah mengalirkan darahnya itu. Untuk siapa darah ini dialirkan? Apakah untuk Allah Jalla fi'ala atau untuk, ya, penjaga laut A, laut B, gunung A, gunung B, dan seterusnya. Ah. Ibadah apa teman-teman yang dimulai di dunia dia terus lanjut sampai di surga? Ayo, gampang ini, anak SD tahu ini. Sadako, Ustaz. Apa? Sadako. Sedekah jariah, Ustaz. Kalau sedekah emang di surga kita masih bisa sedekah? Berarti Enggak ilmu dong. Ini ilmu yang ibadah diajarkan. ini kita mulai di dunia dan di akhir di surga pun kita masih masih ngelakuin juga ibadah tersebut. Masih dalam rangkaian ibadah itu. Masih dia terpisah. Tersenyum Ustaz. Apa? Zikir Ustaz. Zikir memang di surga ada zikir, ya. Tapi bukan ini yang saya maksud. Memang di surga, ya, zikir itu hanya di surga gak ada sholat, ya, gak ada zakat, gak ada puasa, yang ada hanya zikir. Tapi itu ibadah mahdhah, ya. Nah, ini hanya ibadah ghair mahdhah. Saya tambahkan keluarnya.
ibadah ghairu mahdhah. Menikah, Ustaz. Begitu banget, menikah. Masya Allah, barakallahu fikum. Menikah itu teman-teman, itu ibadah loh. Ya, jangan dikira itu gak ibadah. Dan itu ibadah yang besar banget. Ibadah ghairu mahdhah yang besar banget pahalanya. Makanya ketika di surga, itu satu-satunya ibadah ya yang ghairu mahdhah yang masih berlanjut. Ya, ya seorang akan dikumpulkan bersama pasangannya. Bahkan dalam banyak hadis, ya, dalam banyak ayat, gak cuma dikumpulkan dengan pasangannya, bahkan dengan anak cucunya dikumpulkan. Makanya nanti di bab syafaat itu di pembahasannya rukun iman ya, ada membahas syafaat di mana seorang anak atau seorang ayah yang berbeda level surganya bisa naik ke level anaknya. Misalnya anaknya level surga level atas lah. Bapaknya surga, surga paling bawah. Nah, maka di bab syafaat, si bapak ini bisa mendapatkan syafaat melalui anaknya untuk naik level surga. Karena orang yang beriman itu dikumpulkan bersama pasangannya, bersama anaknya, cucunya, dan seterusnya. Makanya teman-teman, ya, pengalaman saya meruqyah hampir 16 tahun ini, paling sering mendapatkan kasus ya, adalah kasus sihir perceraian, sihir tafrik. Ada tahu nggak kenapa? Kenapa bangsa jin paling demen ya gimana manusia itu bisa bercerai? Bisa tolong kasih analisa nggak? Bahkan katanya dia apa prestasi terbesar itu adalah ketika menceraikan suami istri tadi. Banyak dalam hadis sahih ya iblis ngasih adalah apa? Ni'ma anta. Ya kamu tuh sebaik-baik ya pasukanku. Kenapa? Bukan karena berhasil membunuh orang, apa menghasil membunuh enggak, bukan karena berhasil menghasut orang berzina enggak, tapi berhasil menghasut ngasih was-was supaya bercerai. Itu sebaik-baik ya pasukannya iblis dalam hadis sahih. Ya, nah tentu kita bertanya-tanya, loh kenapa? Kenapa kok malah yang paling bagus itu malah menceraikan? Bukannya lebih sadis menghasut membunuh? Bukannya lebih sadis, lebih ngeri menghasut untuk merampok? Kenapa ya? Apa hikmahnya ya, kira-kira ya, teman-teman? Coba analisanya apa nih? Nah, nikah ibadah terpanjang, Ustaz. Bener banget tuh. Karena menikah adalah ibadah ghairi mahdhah yang sampai ke surga. Ya, ini satu-satu ibadah yang terus menerus ya sampai ke surga. Makanya ya iblis gak ridho ya ketika ada pasangan suami istri yang adem ayem, enggak gak ridho. Ya, ada aja. Ya. Makanya kalau teman-teman ya punya keluarga gitu ya, atau bahkan istri sendiri atau menantunya yang bawaannya tuh di rumah tuh marah aja, ya sensitif apa sangat sensitif gitu ya, gak boleh salah dikit, maka ketahuilah itu ya indikasi gangguan jin. Nah, gimana cara kita membuktikannya itu gangguan jin? Ada yang tahu nggak? Gimana cara kita membuktikan kalau pasangan kita atau menantu kita atau anak kita ya mengalami gangguan jin? Dibacakan ayat ruqyah, Ustaz. Dulu Gia, bener banget dulu Gia.
Ya kalau di rupiah, kalau dia sendawa atau dia muntah malah, maka positif, ya, ada jin di dalam tubuhnya. Wallahu a'lam. Allah musta'an. Oke, kita lanjut kepada arkanul ibadah. Pak Budi lanjut, Pak Budi. Nah, Ustaz, ma arkanul ibadah. Arkanul ibadati salasah wahia al-mahabbah, ar-raja', al-khauf. Apa eh, apa rukun ibadah? Rukun ibadah ada 3, yaitu mencintai, kemudian berharap, dan takut. Baik, yakni. Nah, ini adalah 3 asas utama dalam ibadah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengibaratkan seseorang yang ibadah itu ya seperti burung. Seperti apa? Burung. Burung itu beliau misalkan punya 2 sayap sama punya 1 kepala. Ya, punya 2 sayap sama 1 kepala. Sayap kiri dan kanannya itu adalah al-khauf dan ar-raja. Rasa harap sama rasa takut. Nah, kepalanya adalah mahabbah. Ya, kepala yang mahabbah. Nah, eh kalau salah satu sayapnya oleng atau gak berfungsi, jatuh gak kira-kira burungnya? Teman-teman, Ya toh, Ustaz. Jatuh, Tat. jatuh ya. Nah, maka antara khauf sama roja itu ya harus ada keduanya. Gak bisa salah satunya. Kalau hanya khauf aja, maka bisa terjatuh kepada salah satu firqah. Firqah apakah itu? Ayo, firqah apa? Firqah menyimpang ya. Yang dia menyimpang karena hanya mengandalkan khauf saja. Ayo, ada yang tahu? Sufi, Ustaz. Enggak. Rasa takutnya gede banget. Rojaknya dia hilangkan. Nyaris hilang malah. Khawarij juga Bila khawarij. Kenapa khawarij? Apa analisanya? melakukan Eh, dosa besar itu dianggap keluar dari Islam. nah benar banget. Ya khawarij itu karena saking besar ya rasa khauf mereka kepada Allah Jalla fi'ula. Lalu mereka meninggalkan sisi roja. Maka mereka memutuskan setiap dosa besar ya konsekuensi adalah kekafiran. Ya, karena kata mereka orang yang melakukan dosa besar itu berarti dalam keadaan ya meninggalkan Allah Jalla fi'ala. Orang zinanya zina gitu ya. Maka dalam pandangan mereka ketika dia zina berarti bukan dalam keadaan bertakwa. Berarti dalam keadaan meninggalkan Allah Jalla fi'ala. Maka dia dihukumi kafir. Ini pemahaman yang salah. Nah, ini kenapa? Karena mereka hanya mengandalkan khauf saja. Nah, sebaliknya ada lawannya. Firqah yang hanya mengandalkan ar-raja. Ya, sehingga ya mereka menganggap enteng para pelaku dosa besar. Gak apa, Allah ampuni kok. Gak apa, santai aja. Firqah apakah itu? Murji'ah. Benar banget, murjiah. Ya, murjiah ya menyepelekan dosa besar. Karena rojak mereka gede banget. Kata mereka gitu kan. Tapi ahlu sunnah itu seimbang. Ketika mereka
ya ada hasrat untuk berzina misalnya, maka khauf mereka besar, rasa takut mereka besar banget. Akhirnya mereka berusaha menjauhi. Tapi la qadarullah, dia terjatuh dalam dosa besar misalnya. Ya. Maka dia tidak berputus asa. Dia segera bertobat kepada Allah Jalla fi'ala karena meyakini Allah zat yang maha mengampuni. Ya, gitu. Oke, lanjut Pak Budi. Fala yajuzu. Fala yajuju lil mu'mini ayya'tamida 'alal khawfi faqad hatta yaqnuta min rahmatillah wa la ya'tamida 'alal roja'i faqad hatta ya'mana min adabillah. Terus lanjut. Bal yakuna khaifan rajia yakhafu adabahu wa yutrakul ma'asiya wa yabta'idu anha wa wa yarju rahmatahu wa ya'malu bi ta'atihi azza wa jal kama qala ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabahu inna adaba rabbika kana mahdura. Ya, terjem. Ya jujur apa ya tadi? eh jaya jaza itu boleh. Kalau la yajuz berarti nggak boleh. Maka tidak boleh seorang mukmin eh ayat menafikan atas ketakutan. eh Ya, tamida itu bergantung, bersandar. Bersandar ya. Bersandar atas rasa takut ya tadi. Ya, fakot itu saja. Oh, terhadap rasa takut saja sehingga Yang eh, kedua itu apa ya? Berputus asa. sehingga berputus asa dari rahmat Allah dan tidak bersandar kepada roja, kepada eh, harapan, keharapan saja sehingga Ya, beri- merasa aman. sehingga merasa aman dari adab Allah. Bal itu bahkan atau tetapi. Oh. Akan tetapi yang terjadi Enggak. Bal yakunya tetapi ya, yakunya itu tetap apa ya? Eh hendaklah menjadi ya, gitu. tetapi hendaklah menjadi ketakutan Eh, eh, Khaifan ya, umat kan tadi. rasa takut dan rasa Tetap harap. rasa takut dan rasa harap. Ya khofu ada bahu ya khofu Khofa ya khofu itu takut. takut terhadap adabnya wayat rukol mas wayat wayat ruk wayat ruk Wayatrukul ma'asi, meninggalkan maksiat. dan meninggalkan maksiat wayab 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 Wayabta'idu menjauhi menjauhinya gitu. ya, menjauhi maksiat. Terus Yang menjauhi maksiatnya wayarju dan berharap dan berharap terhadap rahmatnya dan melakukan ketaatan terhadap Allah Azza wa Jalla. Kama qala seperti
firman-Nya, ulaikal ladzina yad'una, mereka itu mereka Orang itu yang berdoa kepada Robnya. berharap terhadap Robnya. Rabb-Nya, Ya. terhadap Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihim. Mereka lah ya mereka orang-orang yang berdoa, berharap mereka ya yang berdoa. kepada Tuhan mereka. Al-wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu. Dan mereka itu yang mencari wasilah, mencari jalan. Siapakah di antara mereka? Ayyuhum aqrabu. Siapa di antara mereka yang paling dekat kepada Allah Jalla fi'ula? Ya. Wa yarjuna rahmatahu. Dan mereka mengharapkan rahmat Allah, ya, roja ya. Wa yakhafuna azabahu. Yang maksud khauf ya. Dan takut kepada azabnya. Inna azab rabbika kana mahdzura. Sesungguhnya azab Tuhanmu itu ya harus mahdzur itu eh, ditakutkan ya, ditakuti gitu. Baik, jazakallahu khairan. Lanjut berikutnya siapa relawannya? Oke, silakan Pak Yasin. Wal khaufu wal raja'u. Wal khawfu war raja'u idza jtama'a dafa'al abda dafa'al abda ilal amali wa fi'lil asbabin nafi'ah fa innahu ma'ar raja'i ya'malu ta'ati raja'a thawabiha wa ma'al khawfi yatrukul ma'asiya khawfa iqabiha. Amma idza ya'isa min rahmatillah fa innahu yatawaqqafu 'anil amali shalih wa idza amina min 'adzabillahi wa 'uqubatihi fa innahu yandafi'u ila fi'lil ma'asi. Terjem. Dan rasa takut dan juga rasa harap apabila keduanya berkumpul, maksud dafa apa, Ustaz? Menjaga boleh. Menjaga seorang hamba Menjaga seorang hamba dari berbuat perbuatan dari berbuat, atau bisa juga mendorong boleh juga. Mendorong boleh. mendorong seorang hamba untuk berbuat dan mengerjakan sebab-sebab yang bermanfaat. Maka sesungguhnya Bersama roja itu, bersama rasa takut itu, bersama rasa harap, takut itu, harap, harap. maka sesungguhnya bersama rasa harap itu dia mengerjakan ketaatan-ketaatan, Roja berharap mengharap pahalanya. Dan bersama rasa takut itu takut meninggalkan maksiat-maksiat di atas ikobnya, di atas hukuman-hukumannya. ya, takut atas balasannya ya, atau hukumannya boleh. Atas balasannya. Sedangkan apabila berputus asa dari rahmat Allah, maka sesungguhnya dia Dia tawakuf, maka dia berhenti. berhenti dari beramal soleh. Dan apabila dia merasa aman dari azab Allah dan juga hukuman-hukumannya, fa innahu yandafi'u, maka sungguhnya dia terdorong
maka sungguhnya dia Termotivasi. terdorong ataupun termotivasi untuk berbuat maksiat. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, Barakallahu. ya, ini yang kita sampaikan tadi ya. Kalau orang itu hanya, makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah menjelaskan ya, orang-orang yang mereka bermaksiat ini dalam kitab Ad-Da wa Dawa, beliau menjelaskan firman-Nya, orang yang terjatuh ke dalam maksiat lalu hanya mengandalkan bahwasanya Allah Ta'ala Maha Pengampun, dia terus menerus ya terjatuh dalam maksiat, maka dia orang yang tertipu. Kenapa? Karena dia lupa. Memang benar Allah Jalla fi'ala zat yang Maha Pengampun, tapi dia lupa bahwasanya Allah Jalla fi'ala juga adalah zat yang amat pedih siksanya. Nah, sehingga ya kita harus ya pegang betul dua hal ini. Ya, kita harus ingat ya ketika kita ya ada hasrat untuk bermaksiat, ingat Allah ya memiliki azab yang sangat mengerikan. Tapi laqadarullah terjatuh dalam maksiat, maka nggak boleh berputus asa. Karena berputus asa adalah dosa besar. Ya, berputus asa adalah dosa besar. Maka nggak boleh. Kalaupun ya laqadarullah dia terjatuh dalam dosa besar, segera dia bertobat, segera dia bertanggung jawab, dan dia harus meyakini Allah Jalla fi'ala mengampuni dosa dia selama dia jujur dalam bertobat. Ya. Persoalannya adalah sebagai kita gak jujur dalam bertobat. Saya punya pasien, beliau banyak sebetulnya pasien saya yang kecanduan masturbasi, ya. Dan mereka menyatakan ingin bertobat. Nah, tapi gak jujur tobatnya karena masih menyimpan ya video yang haram. Nah, ini berarti tobatnya gak jujur. Ya. Oke, lanjut. Syurutul qabul ibadah. Siapa yang mau volunteer? Ustaz. Oke, silakan Pak Idris. Nah, masyurut Ustaz. Ya, Masyrutu qabulil ibadah. Apa syarat-syarat diterimanya ibadah? Innal ibadata la tuqbalu illa bisyartain. Sesungguhnya ibadah itu tidak diterima kecuali dengan dua syarat. Al-awwal, al-ikhlas fiha lillah azza wa jalla. Qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang pertama adalah al-ikhlas, yang di dalamnya ada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Artinya ya silakan tarjim atau baca sampai selesai dulu. nah, Ustaz. Asani al-mutaba'atu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam fa innallaha la yaqbalu minal amali illal muwafiqa li hadyi rasuli sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Oke, tarjim dari awal. Innal ibadah, sesungguhnya ibadah itu tidak akan diterima kecuali dengan dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah, yang di dalamnya karena Allah azza wa jalla.
Qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, wa ma umiru, dan sungguhnya aku tidak Padahal, ya, padahal mereka tidak diperintahkan. Illa, lanjut. kecuali liya'budullah, untuk menyembah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, semata-mata ikhlas karena agama. Ya, untuk ya memurnikan ya ketaatannya untuk agama, untuk Allah Jalla wa'ala. Asani al-mutaba'ah. Al-mutaba'atu li Rasul. Mengikuti Rasul. Ikuti Rasul, Ustaz. Al-mutaba'ah ya, mengikuti Rasul. Terus fa inna, Mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa innallaha la yaqbalu minal amali illal muwafiqa. Karena sesungguhnya Allah tidak menerima dari amal-amal perbuatan kecuali al-muwafiqa lihat dia Rasul, atas al-muwafiq itu mencocoki. mencocoki mencocoki sunah-sunah Rasul, gitu kan. Hadi itu petunjuk. Mencocoki petunjuk dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma atakum Rasul fakhudhuhu wa manhakum anhu fangtahu. Dan apa-apa yang datang kepada kalian dari Rasul, fakhudhuhu, maka ambillah. Wa manhakum anhu fangtahu. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul terhadap kalian, maka jauhilah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun. Maka dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man amila, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan, laisa alaihi amruna, dan tidak ada perintah dari Rasul, fahuwa radun, maka dia itu tertolak amalannya. Oke, pertanyaan buat Pak Lias nih. Berarti kalau kita dakwahnya pakai Zoom, berarti bid'ah dong. Bid'ah, Ustaz. Lakin bid'ah hasanah. Wah, bid'ah hasanah. Oh gitu ya. Iya. Berarti eh kalau haji pakai pesawat bid'ah dong. Eh, bid'ah, Ustaz. Baik, ya, jadi hadis ini man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, ya. Atau dalam eh, riwayat yang lain, ya, ada tambahan dalam urusan kami, ya, fi amrina hadza. Kira-kira urusan Rasul itu urusan dunia atau urusan agama ya, teman-teman ya? Urusan agama. Agama. Ya, maka Agama. tidaklah bid'ah secara syar'i yang dimaksud kecuali hanya dalam masalah ibadah. Hanya masalah ibadah. Adapun masalah adat, masalah kebiasaan, masalah wasilah, ya, kayak pesawat, kayak sarana prasarana itu tidak masuk definisi bid'ah secara syar'i. Ya, tidak masuk dalam hadis ini. Dulu pernah rame masalah ini apa sih namanya? Mudik, masalah mudik rame dulu tuh. Kira-kira itu masalah ibadah atau masalah adat, masalah kebiasaan? Adat, Ustaz, kebiasaan. Adat ya. Maka nggak benar kalau dipersoalkan itu eh, bid'ah, nggak masuk, nggak masuk pembahasan, ya, karena itu adat kebiasaan. Sama termasuk juga apa kira-kira ya? Ngasih THR itu adat atau ibadah? Ada. Adat kebiasaan. Ya nggak apa, nggak bid'ah itu. Apalagi contoh lainnya, hal-hal yang dikira bid'ah tapi sebenarnya bukan. Nah, masalahnya eh wasilah.
wasilah. Gimana cara taunya ini wasilah yang boleh atau enggak? Gampang aja. Dulu zaman Nabi, masalah dakwah via Zoom ya misalnya. Nah, kalau aja yang mempersoalkannya, kalau, tapi kayaknya nggak mungkin ya. Tapi kalau ya, ada yang mempersoalkan. Maka Zoom ini dia hanya wasilah. Dia hanya wasilah. Yang di zaman Nabi itu nggak ada. Lain cerita, lain cerita. Kalau zaman Nabi ada, terus Nabi nggak pakai. Nah, itu bisa jadi bahan pembahasan. Tapi masalahnya di zaman Nabi nggak ada. Nah, maka ya nggak masuk pembahasan juga. Nah, termasuk juga mikrofon, pesawat. Nah, itu bab wasilah. Itu bab wasilah. Oke? Kita masuk kepada pembahasan kedua. Rukunnya Islam ya. Habis ini masuk pembahasannya. Oke, siapa yang mau volunteer? Ayo, yang lain. Siapa yang mau baca? Minta maaf. Gimana? Atau hanya tunjuk ya? Anatat, Oke, bismillah. silakan Pak Muntaha. Mal Islamu. Ustaz. Ahsanallahu ilaikum. Mal Islamu, al-Islamu lughatan, al-istislamu wal inqiyadu wal khudu'u. Wa syar'an al-istislamu lillahi bitauhidi wal khulusi minasyirki wal inqiyadu lahu bitta'ah. Islam itu apa? Secara bahasa, Islam itu adalah berserah diri. Istislam, nah Ustaz? Nah, istislam itu berserah diri. Inqiyad, afwan Ustaz? Inqiyad, inqiyad, tunduk. Tunduk. Al-khudu' Khudu, patuh. patuh. Nah. Dan secara syariat, secara pengertian syariat, berserah diri karena Allah dengan tauhid dan ikhlas wal khulus, meninggalkan, tidak melakukan syirik. Khulus itu Boleh. Khulus itu khalaqso itu terhindar. memurnikan, melepas sendiri dari kesyirikan boleh. Itu makna-makna yang semisal. Nah, dan terlepas dari syirik, melepaskan diri dari kesyirikan, wal inqiyadu lahu bita'ah, dan tunduk kepada Allah atas dasar ketaatan. Oke, masalah Mumtaz. Pak Muntaha, saya ada pertanyaan nih. Nah, Ustaz. Nabi Muhammad SAW kan membawa agama Islam ya, betul ya? Oke. Lalu agama apa yang dibawa oleh para nabi sebelum Rasulullah SAW? Islam juga, Ustaz. Islam juga benar ya. Jadi agama tuh ya dari zaman Nabi Adam itu hanya satu, yang Allah ridhoi itu Islam aja. Ya, walaupun Alkitabnya berbeda di tiap Rasul, tapi nama agama tetap Islam. Ya. Baik, lanjut Pak Muntaha. Nah, Ustaz. Ma mafhumul islami wal imani idza ijtama'a dzikruhuma fi nassin wahidin. Apa maksud Islam dan iman jika keduanya disebutkan bersamaan pada satu nas, pada satu tulisan? Idza ijtama'al islamu wal imanu fin nassin
iftaraqa fil makna. Ketika lafadz Islam dan iman terkumpul pada satu tulisan, satu nas, memiliki perbedaan makna, maknanya berbeda. Fayuradu bil islami al-a'malu zahiratu minal ibadah kas-salati waz zakati wa yuradu bil imani al-i'tiqadul batinah kal imani billah. Yang dimaksud dengan Islam adalah amalan-amalan zahir, amalan-amalan ibadah zahir seperti sholat dan zakat. Sedangkan yang dimaksud dengan iman itu keyakinan batin seperti iman kepada Allah. Astamir, Ustaz? Ya, tuasil. Ad-dalilu hadisu Jibrila annahu qala ya Muhammadu mal imanu qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi. Dalilnya adalah hadis Jibril bahwa Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, apakah iman itu? Rasulullah menjawab, engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, utusannya, hari akhir, dan takdir, qadar yang baik dan yang buruk. Qala famal islamu qala syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa hajjul baiti wa shauma ramadan. Jibril bertanya kembali, famal islamu, kemudian Islam itu apa? Rasulullah menjawab, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hambanya dan utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, menunaikan haji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wasil wa idza iftaraqa finnasin ijtama'a, apabila dipisah dalam satu nas, ya, maka ijtama', maka dia saling menyatu maknanya. Maka dia saling menyatu maknanya. Ya. Fayashmala kullu wahidin minhuma ad-dina kullahu min usulihi wa furu'ihi wa min i'tiqadihi wa af'alihi az-zahirati wal batinah. Ya, ini mencakup setiap Fayashmala saling melengkapi. Fayashmala saling melengkapi. Saling melengkapi setiap kullu wahidin minhuma, keduanya, yakni makna din secara keseluruhan. Gitu, Ustaz? Ya, betul. Nah, dari perkara usul dan perkara furu', perkara keyakinan, maupun af'alihi az-zahirah wal batinah, perbuatan zahir maupun batin. Ya, amalan fisik atau amalan batin ya. Amalan. Maksudnya apa? Kalau dalam ayat misalnya dalam hadis kita menjumpai penyebutan iman dan Islam, maka Islam maksudnya adalah amalan zahir. Adapun iman amalan batin. Nah, tapi kalau dia disebut secara terpisah, maka Islam itu ya iman itu Islam, ya. Ini hanya masalah penyebutan aja. Baik. Nabung nih, Pak, sekalian nih, qala Abu Hurairah. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittun
su'batan. Fa'afdaluha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq wal haya'u su'batun minal iman. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu memiliki sab'un 70 Bid'un apa maknanya? Tahu nggak? cabang. Enggak. Apa? Ini dalam bahasa Arab, kalau kita mau menyebutkan 70-an, 70-an, 60-an, ada an itu, maka pakai bid'un. Maka bid'un wa sab'una. Berarti 70-an. 70. Nggak tahu ya 70 berapa. Pokoknya 70-an aja. Iman itu ada 70-an atau 60-an cabang. Yang paling utama adalah la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Dan yang paling rendah begitu Ustaz, adnaha imatatul adza anit thariq, menyingkirkan duri dari jalan. Dan malu itu sebagian dari cabang iman. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum, Pak Muntaha ya, begitu ya? Nah, Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Iya, Nah, Ustaz. teman-teman, saya punya pertanyaan. Kenapa menyingkirkan gangguan, entah mungkin ranting kali ya, dari jalan itu termasuk perkara keimanan? Kalian tahu nggak analisanya? Nahi mungkar, Ustaz. Nahi mungkar. Belum dapat saya, belum dapat. Coba yang lain. Kenapa dia termasuk perkara keimanan? Berarti kan ada kaitannya hablum minallah kan ya? Kalau keimanan ya. Ini hablum minanas, Ustaz. Ada? Menyingkirkan dari apa dari jalan itu ada hablum minanas sehingga memberikan kebahagiaan kepada orang lain sehingga tidak terhalang jalannya gitu. Oke, itu kan manfaat bagi manusianya. Hubungannya sama Allah apa? Kan kita lagi bahas itu keimanan kan. Kalau kita bahas iman berarti itu kaitannya antara hamba sama Allah. Gimana porsi hubungannya sama Allahnya? Dalam persoalan menyingkirkan gangguan di jalan. Kalau masalah dia ngasih manfaat ke manusia lain itu jelas saja. Itu zahir. Cuma pembahasan kita adalah gimana letak porsi keimanannya. Ayo. Yang lain, tahu nggak? Ya sehingga dengan kita menyingkirkan tersebut manusia akan berdoa untuk kebaikan orang tersebut. Oke, lumayan, tapi belum dapat sama saya. Belum dapat sama saya. Coba lagi yang lain. Gimana letak porsi keimanannya antara hamba tersebut sama Allah? Allah mencintai perbuatan baik. Sehingga ketika dia menyingkirkan gangguan dari jalan, itu bukti terkuat akan keimanannya kepada Allah. Oke, ini Akan udah. kepercayaannya kepada Allah. Oke, Mumtaz ya, ini udah 90% lah. Oke. Makanya jawabannya adalah ya, orang ini menyingkirkan gangguan di jalan itu kenapa? Karena mengharapkan pahala dari Allah Jalla fi'ula walaupun gak ada manusia yang memuji. Walaupun gak ada manusia yang memuji. Makanya gak sama nih. Gak sama antara seorang muslim yang menyingkirkan gangguan atau memberi bantuan kepada yang lain dengan kafir yang juga melakukan hal yang sama. Ya, orang kafir
Mungkin dia ngasih sedekah ya kepada fuqara misalnya. Allah Maha Adil, Allah balas dia di dunia, tapi dia gak mendapatkan apapun di akhirat. Kenapa? Sebabnya, karena dia melakukan kebaikan bukan karena Allah Jalla wa'ala. Karena dia aja gak beriman sama Allah kan. Ya. Tapi seorang muslim, dia berbuat kebaikan itu karena di dia, di keyakinan dia, Allah melihat dia, Allah bakal ngasih dia balasan. Walaupun manusia tidak melihat, walaupun manusia tidak memuji. Itu poinnya. Baik. Apakah ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Gak ada? Hafiz. Ada? Enggak? Oke, gak ada ya. Kalau sekian, jazakumullah khairan kepada teman-teman atas waktunya. Senang bisa belajar bersama. Kalau ada yang salah itu dari saya, kalau ada yang benar itu dari Allah Jalla wa'ala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma bihamdika bihamdika asyhadu an la asyhadu ilaha an illa la anta wa ilaha illa astaghfiruka anta wa atubu ilaik. astaghfiruka wa Wassalamualaikum atubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fi